Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua di mana kalian berada. So, after a very long time kita nggak buat video, kita buat video untuk Anda lagi kali ini dengan bab 2. Membuat bab 2 is, well, jangan tahu serem dengan panjang. Kenapa? Bab 2 tuh biasa paling panjang generally dibanding bab 1 dan bab 3. Meskipun bab 2 itu generally saya buat paling belakang biasanya. Jadi biasanya kalau skripsi ya, saya biasa bab 1, 3, udah 4 sambil buat 4 bikin 2. Kenapa? Bikin project itu kan butuh butuh inspirasi lah, tapi ya udah, setelah kalau nggak ada inspirasi bikin 2. Oke, di sini saya ambil 2 contoh kakak kelas kalian udah lulus. Jadi saya kayak sebelum saya mereka bagus secara bab 2 ini, jadi saya akan gunakan sebagai contoh. Oke, bab 2 selalu dimulai dengan 2.1 tujuan pustaka. Tujuan pustaka, meskipun judulnya juga tujuan pustaka. Nah, tujuan pustakanya apa sih? Basically adalah mengenai 5, paling tidak 5, boleh lebih loh ya. Paling nggak 5 jurnal sebelumnya, artikel sebelumnya. Harus artikel atau posting, buku tak boleh tesis yang berhubungan dengan topik Anda, baik dari segi idenya atau dari segi lokasinya, dari segi software yang digunakan, dari segi metodenya, atau dari segi konteksnya. Oke. Jadi contoh misalnya kamu membuat sebuah topik kamu tuh bicara soal video game, katakanlah video game yang berhubungan dengan perilaku kekerasan seorang pelajar, katakanlah di Batam. Oke. Kamu mesti cari 5 jurnal lainnya yang ngomong hal itu juga, dan kamu cek apa hasil mereka. Tujuan pustaka jadi gampang. Setiap paragraf itu bicara mengenai setiap jurnal itu. Kamu yang mau bicarakan adalah dia itu apaan, tentang apa, bagaimana caranya, hasilnya apa. Habis itu Indian manfaatnya apa. Nah, contoh saya Estraja et al. Adalah penelitian berjudul ini saya sangat tidak rekomendasikan menulis judul seperti ini. Kenapa? Ini calon penyakit rutin. Harusnya penelitian Estraja berisi tentang penyampaian free komentar tentang pasar tekan Bukit Tinggi yang bertujuan menyampaikan informasi audiens. Ini adalah itu apaan dan tentang apaan. Metode digunakan adalah 5W1H bla 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 bla. Ini adalah gimana caranya. Hasilnya akan dalam buku YouTube dan hasil penelitian video akan sama ini hasilnya akan di YouTube, ini hasilnya. Lalu implikasinya adalah penelitian ini sangat berguna bagi menyampaikan pengetahuan informasi atau sejarah dan peristiwa dari pasar saya ke kota Bukit Tinggi. Oke. Contoh lain lagi. Jurnal penelitian yang dikembangkan oleh Yunita berjudul again saya sangat tidak rekomendasikan ini. Kenapa? Ini calon panjang sebenarnya. Jurnal Yunita bertujuan untuk melakukan pengumpulan data mahasiswa dalam istilah degree menggunakan data mining. Ini adalah tentang apa dan itu apa dan tentang apa. Konteksnya mahasiswa Universitas Islam Indagiri itu menggunakan algoritma K-means, berarti metodenya metode clustering serta aplikasi dan RPM 5.3. Hasilnya 3 buah cluster yang telah dapat membantu UII dalam menentukan strategi promosi program-program studi di universitas. Ini adalah implikasi. Hasilnya 3 cluster. Nah, ini kamu mesti cari 5. Yang paling pertama adalah jurnal utama kamu. Yang paling pertama itu jurnal utama. Jadi jurnal yang menjadi dasar kamu tuh yang paling pertama. Oke. Nah, kalau kamu nggak ada jurnal utama itu kasus. Pak, jurnal sama saya ada 2 pak. Ya udah, choose one yang nomor 1, yang asli nomor 2. Bagaimana cara pilihannya? Enggak relevan, bikin aja dulu. Oke. Lalu kamu masih cari minimal 4 lainnya kalau jurnal utama cuma 1. Itu yang berhubungan dengan topik yang akan kamu gunakan atau kena sedikit dengan topik tersebut. Jadi bisa aja idenya nggak cocok tapi metodenya pas. Bisa jadi konteksnya nggak sama tapi dia pakai metode yang saya gunakan. Bisa jadi aplikasi yang saya gunakan
Jurnal utama tuh nggak cocok, saya ada jurnal nomor 2, nggak apa-apa. Oke. Jadi Anda masih dapat 5, dan 5 ini tidak harus satu itu satu doang. Jadi kontribusinya, jadi 5 jurnal kontribusinya adalah paling tidak ketemu satu ide atau inspirasi. Lalu metode, ini yang utama. Tools, kalau dia ngomong tools. Terus yang keempat adalah konteks. Konteks ini di daerah mahasiswa kah, sekolah kah, ibu-ibu kah, itu konteks. Dan yang kelima adalah bicara mengenai ide, metode, tools, konteks. Oh udah cukup, hanya 4 doang. Jadi ide, metode, tools, konteks. 4 ini kalau harus dapat dari 5 ini. Nah, in the end of 2.1 adalah sebuah tabel yang ngomongin tentang penulis tahu dan kesimpulan apa. Simpulan ini adalah yang berhubungan dengan topik yang akan Anda sampaikan nanti. Jadi harus ngomong tentang MDL. Misalnya kalau Anda pakai contoh ya, kalau dia pakai MDLC, dia kan langsung pakai MDLC, video dokumenter, habis itu menyampaikan topik tentang audience, terus menggunakan motion graphics di sini mainannya, habis itu menggunakan After Effects CC 2017, Adobe Illustrator, habis itu motion graphic dia ngomongannya, habis itu film dokumenter lagi, habis itu menggunakan Audacity sebagai audio. Kelihatan di sini dia mau ngomong apa? Dia mau ngomongin tentang dia mau bikin video dokumenter A dan B yang menggunakan metode MDLC, dan videonya itu bentuknya adalah motion graphics yang menggunakan After Effects CC 2017 dan Audacity sebagai audio dan Adobe Illustrator. Dan dia bisa ngomong, saya akan pakai video dokumenter, pakai MDLC, After CC untuk animasi, dan Illustrator untuk gambar. Tapi dia nggak bilang Audacity ya sini. Jadi kelihatan ini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Oh, yang dia lupa nomor. Dia kayaknya ini berarti ambil cuma di doang, cuma video doang. Goalnya dari tabel ini adalah kamu membuat paragraf ini kesimpulan. Jadi dari kamu apa yang kamu lakukan itu adalah berdasarkan dari hasil tinjauan pustaka orang lain. Nah, kita lihat contoh sebelah sini sekarang. Kalau ini data mining di perguruan tinggi, habis itu data mining di clustering, menggunakan clustering di pendaftar mahasiswa, and then data mining mahasiswa mendaftar di Norma pakai WK, oke. Terus clustering data dengan K-means, habis itu K-means itu clustering data pendaftar mahasiswa. Kelihatan dia mau ngomong apa? Dia mau bicara soal pendaftar mahasiswa otomatis menggunakan algoritma K-means. 2, pakai WK menggunakan sistem clustering. Kelihatan tuh? Data mining, Universitas CJ, habis itu clustering, habis itu menggunakan WK, menggunakan K-means, dan clustering data. Kelihatan loh. Jadi dari sini, dari kamu, kalau kamu jago buat ini ya, dari kamu baca ini aja, saya udah tahu kamu bagian apaan. Ini yang paling sulit ketika membuat bab 2. Yang paling sulit membuat bab 2 adalah ini, dimana ini cuma sekitar paling mentok 2,5 halaman mentok. Cuman ini apa yang sulit? Ini yang paling sulit. Ketika kamu udah beres 2.1, 2.2 santai, jangan khawatir, 2.2 gampang sama mampus. Oke? Tetapi goal kamu adalah 2.1. Kalau kamu bisa sampai 2.2 beres, good job. Tapi untuk Mappen target saya cuma 2.1. Meskipun kalau 2.2 bisa kamu kelarin, it will be great. Cuman ya, well, saya tidak begitu. Saya tidak sampai hati sampai membuat kamu nyuruh bab belum mesti kelar, enggak, santai. 2.1 if kamu bisa beresin, it is good. It's already good enough. Saya nanti kalau mau saya kasih contoh tentang skripsi kakak kelas, bisa kamu cek nanti, saya bagi linknya di kelas aja lah, jangan lupa minta ya. Habis itu kalau mau minta saya punya bab 2 baik untuk level S1, kenapa? Saya masih simpen bab 2 S1 saya. Ini bab 2 ketika saya S1 21 halaman. Mau lihat bab 2 ketika S1, mau lihat ketika bab 2 saya ketika S2. Tak. Bab 2 ketika saya S2 ya. Nanti kalau mau minta di kelas ya.
kalau mau file nih ya. Ketika saya S2 kok gua saya tebel apa ya? Entar loh. Gak berdua saya di S2 nggak tahu tebel. Tapi waktu itu saya belum ngerti jam pustaka masalahnya. Maaf dua contoh mati kurasa. Nah, saya nggak ngerti jam pustaka lagi, langsung tembak langsung dengan model. Not much. Jam saya di belakang. Tidak panjang, cuma segini saja. Dapat dua saya nggak tahu pendek, nggak tahu panjang. Mau S3 saya. S3 saya lumayan tebal. Kalau untuk jam 2-nya. Tapi masih belum saya perbaiki sih. Berapa halaman nih? Oh, 9 halaman, santai. Tapi ini hanya dasar teori, nggak ada jam pustaka sama sekali sih. Oke, now sekarang saya jelaskan mengenai 2.2 itu isinya apa. 2.2 itu adalah bicara soal dasar teori, landasan teori itu ya terdiri dari banyak hal, tetapi yang paling ada dua bentuk ya pendekatannya. Saya jelaskan dua pendekatan itu. Yang pertama adalah kalau kamu pendekatannya adalah metode wise. 221 adalah metode yang kamu gunakan, titik. Jadi kalau kamu R&D, kamu jelasin R&D. Di bawahnya biasanya adalah satu metode lagi. Kalau kamu pakainya ADI, kamu jelasin ADI. Kalau kamu pakai Scrum, kamu jelasin Scrum. Kalau kamu bicara soal spiral, kamu jelasin pakai spiral. Kalau MDLC, MDLC. Itu 221. Habis itu 2.2 adalah konteks. Kamu bikin apaan? Kalau kamu di orang PSI, opening kamu adalah sistem informasi. Kalau kamu DKV, opening kamu adalah multimedia. Jelasin apaan? Itu apaan, terdiri dari apaan, di mana fungsi dan lainnya. Ya, ini harusnya bisa cek aja, kenapa? Banyak sekali pendekatan untuk teori ini. Habis itu 2 berikutnya adalah kamu produknya apaan? In this case adalah video dokumenter. And then menggunakan teknik motion graphics. Habis itu aplikasinya pakai After Effects CC. Habis itu menggunakan Illustrator. And last one is Audacity. Makanya dia tidak mau lihat. Nah, habis itu udah selesai. Itu 22. Saya sudah 3 habis itu. Nah, kalau 2.2 sebelah sini misalnya, dia openingnya dengan tanpa metode. Kenapa? Metode dia ada algoritma. Itu K-means. Berarti sistem informasinya itu apaan, habis itu apa itu bicara data, apa itu data mining, habis itu bentuk ke dalam clustering itu apaan, habis itu apa itu K-means, aplikasi K-means itu apaan, habis itu hasilnya bisa WK, tapi dia tahu mau WK sini. Nah, gimana kalau kamu yang sifatnya quali-quanti? Oke. Quali-quanti gampang. Start dengan model kamu apaan? Habis ini punya saya. Model kamu apaan? Punya saya kemarin bikin 4 model, jadi jangan ikut punya saya tebel. Intinya gambar ini kamu mesti jelasin model kamu seperti apa, mana variable independen, mana dependennya. Punya saya tebel, jangan lihat. Jangan ini saya kasih contoh salah ya, nggak apa-apa lah. Intinya punya saya jadi ini. Habis itu saya bicara soal konteks, and then saya bicara mengenai setiap variabelnya waktu bermain lah, lebih agresif. Ini adalah setiap variabelnya. Ini kalau kamu gunakan quali-quanti. Jadi sebenarnya kalau kamu bikin bab 2, kalau kamu terapan itu gampang sekali. Kalau itu bab 2 terapan. Kenapa saya bicara soal metode? Itu dasarnya apaan, habis itu produknya apaan, aplikasinya apa. Kalau kamu quali-quanti akan lebih sedikit ribet. Kenapa? Kamu bicara soal konteks, bicara soal teori, dan ini makanya kalau orang quali-quanti itu sebenarnya, kalau saya hanya pede kalau kamu pakai quali-quanti apabila kamu itu hobi baca. Kalau kamu nggak hobi baca itu agak berat. Oke, Pak, bagaimana kalau yang sifatnya kayak campuran terapan sama quali atau terapan sama eksperimen seperti itu, atau eksperimen misalnya? Contoh punya aku lupa
yang kemarin kalau si Aloy kemarin katakan simple. 221 itu bicara video game. 222 itu adalah peran video game dalam pendidikan. 223 dead video game yang gue main semalam. Habis itu 224 ya tentang kuasi eksperimen. That's it. Nggak tahu panjang sebenarnya. Atau kayak kemarin punya si Stephen Bass misalnya. Makanya kalau mau dibahas dalam video, kamu datang ke rumah saya bahas kok. Saya bantu. Contoh punya dia berarti dia bicara pertama-tama dari buku, dia bicara habis dia bicara multimedia, habis dia bicara MDLC, dia bicara multimedia, dia bicara audiobooks dan buku bergambar, habis itu dia bicara soal interparental conflict, habis itu dia bicara soal CPIC scale, and that's it. Itu 2.2-nya selesai. Oke. Jadi secara umum MedPen itu targetnya ada bab 1, bab 2, dan 3. Meskipun kalau kamu mau ngejar lebih, please come to my place. Kamu hanya perlu ketemu saya setengah jam sampai 1 jam. Dan saya nggak makan orang kalau kamu ke rumah saya. Jangan khawatir. Dan kamu ke rumah saya juga nggak perlu bawa apa-apa. Relax. Kamu hanya perlu bawa laptop. Oke? Oke, Den. Bye semuanya.